Gimana kalau ada perusahaan teknologi yang inspirasinya bukan dari silikon, tapi dari angin, anggur, dan mangga? Kedengarannya unik kan? Nah, inilah yang mau kita bahas hari ini, PT Probolinggo Digital Pratama. Ini bukan sekedar perusahaan biasa loh, mereka mencoba menggabungkan akar lokal yang super kuat dengan ambisi buat mendunia. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi yang bikin perusahaan ini beda itu ada di satu kata. Satu kata yang jadi filosofi utama mereka, Bayungga. Mungkin Anda baru pertama kali dengar ya? Tenang aja, justru ini kuncinya buat ngerti semua visi mereka. Jadi apa sih sebenarnya Bayungga itu? Ternyata, Bayungga itu bukan istilah teknis atau apa. Itu tuh julukan buat orang-orang yang lahir di Probolinggo. Jadi ini lebih dari sekedar nama panggilan, ini soal identitas. Identitas yang benar-benar merangkum jiwa dari daerah Probolinggo itu sendiri. Bisa dibilang, ini akarnya. Nah, filosofi Bayuangga ini, kalau dipecah lagi, ternyata ada 3 pilar utama. Keren banget cara mereka mengartikannya. Pertama, Bayu, artinya angin. Ini jadi simbol energi dinamis yang nggak kelihatan, yang menggerakkan ekosistem digital mereka. Terus ada anggur, yang jadi lambang kesuburan dan kelimpahan. Dan terakhir, tentu saja, mangga. Ini mewakili hasil manis yang didapat dari kerja keras dan kesabaran. Jadi, mereka benar-benar mengubah kekayaan alam jadi nilai inti perusahaan. Cerdas banget. Oke, filosofinya udah keren banget ya. Tapi, siapa sih otak di balik semua ini? Kan setiap ide besar pasti ada orangnya, ada penggagasnya. Yuk, kita kenalan sama sosok visioner di balik PT Probolinggo Digital Pratama. Dan inilah orangnya, Prayoga Saktian Pratama Prameres. Beliau ini adalah pendiri sekaligus direktur satu-satunya dari perusahaan ini yang statusnya adalah perseroan terbatas perorangan. Lalu apa sih yang mendorong dia? Coba kita lihat kutipan ini. Website ini dibuat sendiri atas inisiatif saya untuk mengingat tempat saya dilahirkan. Wah, ini dalam banget ya. Ini nunjukin kalau perusahaan ini tuh bukan cuma soal bisnis atau cari untung. Ini semacam karya cinta. Cara dia buat menghormati tanah kelahirannya, Probolinggo. Sangat personal, dan justru itu yang bikin jadi kuat. Nah, dari tujuan yang sangat personal tadi, sekarang kita lihat gimana itu semua diwujudkan jadi misi perusahaan yang resmi. Gimana sih cara mengubah rasa cinta pada kampung halaman jadi sebuah misi korporat yang jelas? Dan ini dia poin utamanya. Misi mereka itu bukan buat ninggalin budaya lokal, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, mereka mau mengangkat identitas Probolinggo ke level yang lebih tinggi. Caranya, dengan menggabungkan budaya lokal sama standar teknologi kelas dunia. Jadi budayanya diperkuat, bukan ditinggalkan. Terus gimana cara mereka ngejembatanin dua dunia ini? Coba deh lihat tabel ini. Anggap aja ini sebuah jembatan ya. Di satu sisi, pondasinya itu adalah identitas lokal, filosofi Bayonga, budaya Probolinggo, warisan daerahnya. Nah, di sisi lain, tujuannya itu standar global, ekosistem digital yang inovatif, keamanan siber, hiburan kreatif, sampai pendidikan berbasis teknologi. PT Probolinggo Digital Pratama ini, ya itulah jembatannya. Keren kan? Oke, kita udah ngomongin soal kenapanya dan gimananya. Sekarang, waktunya kita lihat apanya. Maksudnya, produk atau layanan nyata apa sih yang mereka bangun untuk menjalankan misi besar ini? Jawabannya, ada 4 pilar utama. Simple tapi fokus. Jadi, semua energi dan sumber daya mereka itu dikerahkan ke 4 bidang ini, biar masing-masing pilar bisa kuat dan saling mendukung. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama itu EduTech. Ini fokusnya ke sistem manajemen pembelajaran dan modul-modul interaktif. Yang kedua ada Entertainment. Ini buat nyediain konten hiburan digital yang juga ada unsur edukasinya. Ketiga, dan ini penting banget, antivirus. Mereka juga ngembangin aplikasi keamanan buat komputer. Dan yang terakhir, pilar keempat adalah unduhan, yang fungsinya jadi kayak satu pintu gerbang buat download semua aplikasi mereka. Jadi 4 pilar ini benar-benar ngebentuk satu ekosistem digital yang lengkap. Nah, setelah kita lihat filosofinya, visinya, sampai ke eksekusi bisnisnya, kira-kira apa nih takeaway atau pesan utama yang bisa kita ambil dari perjalanan PT Probolinggo Digital Pratama ini? Sepertinya, pesan terkuatnya adalah ini. Teknologi itu bukan ada untuk menggantikan budaya, tapi justru untuk memperkuatnya. Coba pikirin lagi. Mulai dari filosofi Bayuangga yang terinspirasi dari alam, visi personal pendirinya, sampai ke 4 pilar bisnisnya, semuanya itu mengarah ke satu gagasan besar. Bahwa kemajuan teknologi itu bisa jadi alat paling ampuh buat menjaga, merayakan, bahkan mengekspor warisan lokal kita ke panggung dunia. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Kisah dari Probolinggo ini kan jadi bukti nyata ya, kalau akar budaya kita itu bisa jadi sumber inovasi yang luar biasa. Jadi, coba deh renungkan, kira-kira kekayaan lokal apa di daerah Anda yang mungkin aja bisa jadi inovasi besar dunia selanjutnya?